Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan membahas kontrol LED menggunakan Blink. Ya, silakan dibuka website Blinknya. Kalau teman-teman belum punya akunnya, silakan dibuat dulu ya. Jadi setelah teman-teman daftar, kemudian login, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya. Jangan khawatir, kita pelan-pelan akan bahas ya. Jadi untuk materi kali ini itu akan mengulang atau mempertajam lagi dari pertemuan sebelumnya. Karena pertemuan sebelumnya itu agak crowded ya, karena perpindahan kita dari platform Arduino Cloud ke sini. Karena di lab itu kita tidak mempunyai board yang support dengan Arduino Cloud. Jadi kita harus beralih ke Blink. Tapi nggak apa, kurang lebih sama aja kok ya. Kita pelajarin pelan-pelan. Oke, yang pertama kita klik New Template. Ya, kita atur dulu, kita atur konfigurasi untuk Blinknya dulu ya. Nah, ini namanya bebas, misalnya SP32 C6 ya kalau di lab yang kita gunakan ya. Oke, kemudian connection type-nya WiFi. Oke, done. Kemudian kita konfigurasi di sini. Konfigurasi template udah. Jangan lupa di-save dulu ya. Tiap ada perubahan di-save dulu. Kemudian kita masuk ke data stream. Di data stream kita edit lagi, klik edit. Kemudian masuk ke new data stream. Di sini ada virtual pin. Jadi nantinya virtual pin ini kita gunakan untuk si Blink dapat mengontrol ESP32 yang kita punya gitu ya. Nah, name-nya ini misalnya lampu kamar. Ya, lampu kamar misalnya. Untuk warnanya bebas, terserah. Kalau saya setting warna biru ya. Lalu virtual pin-nya kita pakai V1 aja. Unitnya nggak usah. Kalau misalnya suhu bisa pakai Celsius ya. Celsiusnya. Tapi karena hanya kontrol lampu itu nggak usah kita pakai unitnya. Baru min sama max-nya hanya 0 dan 1 teman-teman. Karena kita hanya kontrol lampu aja. Statusnya 0 dan 1 gitu ya. Kemudian defaultnya itu kita atur 0. Jadi ketika device IoT kita terkoneksi atau ESP32 kita terkoneksi ke internet, ketika kita nyalakan, defaultnya akan bernilai 0 atau mati gitu ya. Lalu kita enable history data, jadi kita bisa tahu kapan lampu tersebut dimatikan dan dinyalakan. Jadi ada historinya, ada detik, jam, menit, tanggal, dan sebagainya gitu ya. Oke, kita masuk create aja langsung. Di save lagi, jangan lupa setiap kali ada perubahan di save. Baru, apalagi yang belum? Oke, setup dashboard ya. Setup dashboard, klik setup dashboard. Baru kita pilih edit. Baru kita pilih switch di sini. Nah, kita drag switchnya karena kita kan pengen nyalakan dan matikan lampu ya. Baru kita atur di sini switchnya. Pilih tadi yang data stream untuk lampu kamar. Defaultnya 1 sama 0, so on labelnya bisa lah kita setting ya. Kayak menyala abangku gitu, kalau misalnya nyala, kalau mati padam abangku. Oke. Di save aja, baru kita atur. Nah, biar kelihatan ya. Save lagi. Lalu balik ke home lagi, add first device ya. Kita add device name-nya apa? Di sini device name-nya 32. Oke, SP32 C6 0 ya. Lihat. Nah, ini ya, ini langsung di copy aja teman-teman. Kalau muncul ini langsung di copy karena tokennya ini hanya akan muncul sekali kalau nggak salah ya. Jadi akan susah nyarinya. Jadi ini di copy, diklik copy, baru taruh di notepad teman-teman. Notepad. Oke, taruh di sini. Ya, udah diedit, udah di save. Kita masuk ke Arduino IDE. Oke. Untuk source code-nya atau codingnya nanti kan saya kirim ya. Saya taruh linknya, link source code-nya di bawah video ini, di description ya. Nanti rangkaiannya pun akan saya jelaskan, tenang aja. Oke. Kalau misalnya teman-teman baru install Arduino IDE, teman-teman wajib install Blink, library Blink. Karena Blink ini dia bukan dari Arduino-nya gitu ya, bukan resmi dari Arduino. Jadi dari Blink sendiri gitu ya. Nah, silakan install Blink by Volodymyr Samansky ya, diinstal yang ini. Oke. Kemudian ini versi yang terbaru yang terakhir ya di tahun 2024 ini, yang terakhir ini di bulan Desember 1.3.2 ya. Di save, di install baru
Teman-teman kalau misalnya sekali lagi kalau baru pertama kali punya Arduino IDE, diinstal ESP32. Nah, Pak, tapi saya nggak muncul nih ESP32-nya. Artinya teman-teman belum install, belum atur di preference. Nah ini ya. Nah ini nih preference. Boleh. Nanti saya copy di description ya, description di bawah. Nanti teman-teman bisa kopas langsung. Jadi taruh di sini. Ini awalnya nggak ada juga ya. Ini awalnya kosong. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali install Arduino, ini kosong awalnya. Jadi nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau sudah di oke-oke aja nih, saya cancel aja karena kebetulan saya udah punya gitu. Di oke. Kemudian setelah itu teman-teman colok boardnya. Bentar. Code-nya langsung paste aja teman-teman ya. Paste di file new atau apalah di paste aja. Paste, baru dicolok boardnya gitu. Nah ini ya. Ini ESP32C60 ya, punyanya website ya. Ini harganya 100 ribuan. Oke. Kemudian kita colok ke laptop. Oke, sekarang cara tahu sudah berhasil terkoneksi ke laptop kita atau belum gimana? Kita masuk ke device manager. Pertama, kita masuk ke port dulu ya. Nah, ini saya cabut dulu ya, saya cabut. Nah, ini artinya belum terkoneksi nih, belum ada muncul apa-apa. Kalau ini bawaan ya, tiap laptop beda-beda sih. Tapi untuk saya, untuk ketika belum dicolok SP32, muncul seperti ini ya. Nilai COM-nya pun beda-beda teman-teman, jadi jangan khawatir. Kalau saya sendiri, untuk yang SP32C3 ini, dia terkoneksinya ke COM 11 ya, COM 11. Ini yang ini nih. COM 11. Oke, di close aja, sudah berhasil terinstall, di copy paste aja ya, di copy paste aja codingnya dari link yang saya taruh di description. Baru pilih select board, cari sebentar. Lanjutan yang tadi ya, preference tadi di oke, baru install SP32-nya ya, jangan lupa. Saya hampir lupa ya. SP32. Salah, di board ya, bukan di library ya. Nah ini. SP32 by Espressif, jangan by Arduino ya. By Espressif, karena kita pakai di luar boardnya Arduino. Oke, kalau sudah, baru pilih select other board C6. Wah, salah nih. Ya, ini harus berhasil nih ya, insya Allah ya. Bismillah. Jadi nggak perlu ditekan tombolnya, sorry. Harusnya C6. Jadi silakan setting pin yang ada di sini, bukan pin yang board yang ada di sini sesuai dengan board yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman gunakan Note MCU, silakan diganti Note MCU. Kalau pakai SP32 yang biasa, setting SP32 yang biasa dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan board yang teman-teman gunakan. Karena untuk codingnya sendiri ini bisa digunakan untuk ESP32 apapun tipenya ya. Jadi silakan disesuaikan saja teman-teman. Baik, ini udah proses upload ya teman-teman. Udah proses upload, kita tunggu sampai 100%. Nah, harusnya ketika terjadi koneksinya berhasil ya, terjadi koneksi, maka di sini berubah jadi statusnya online. Kita refresh lagi halamannya. Harusnya oke sudah ya. Oh, belum jalan ternyata teman-teman. Oke, jangan panik, jangan panik. eh oh, harus CDC-nya diaktifkan ya teman-teman, sorry. Ini harus diaktifkan dulu dia karena kita nggak bisa cek nih. Kita belum bisa cek dia di serial monitor terkoneksi atau enggak ya. Memang harus dicek dulu teman-teman. Masuk ke lagi kita upload ulang ya. Kita upload ulang teman-teman. Silakan diupload ulang. Oke, kita lihat ya, ini lagi proses upload. Kita cek di serial monitor dulu teman-teman ya. Kita cek di serial monitor. Nah, sebentar. Oke. Kita tekan reset dulu ya di boardnya. Dia tombolnya sebelah ada tombol tulisannya RST ya. Tombol reset. Oke, connecting to Blink ya. Harusnya berhasil. Nah, ini alhamdulillah berhasil nih, connected to Wi-Fi. Nah, kita lihat harusnya sekarang statusnya online. Nah, ini benar ya. Alhamdulillah online sekarang ya. Nah, sekarang kita atur ya. Ini kalau kita tekan, misalnya kita tekan on ya. Masuk ke sini. Di bagian ininya belum ada perubahan sama sekali nih di bagian ini nih.
Ya, belum ada perubahan. Sorry, di SP32-nya nggak ada perubahan karena rangkanya belum kita buat, teman-teman. Kalau saya sih yang sekarang yang terpenting itu berhasil upload dulu, ya. Untuk pinnya kita bisa setting gampang ya, insya Allah gampang. Oke, pertama kita gunakan kabel ini dua dua jalur ya. Kalau saya warna ungu sama putih, ya terserah teman-teman mau warna apa. Baru kita colokan. Untuk LED yang saya pakai ini ya, ukuran 10 kalau saya 10 mm ya. LED yang saya pakai. Untuk rangkaiannya nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Link rangkaiannya ya, tambahan lagi link rangkaian untuk rangkaian LED-nya. Di Blink di Walkway saya kasih ya, di Walkway. Oke, di sini di LED, mau LED yang 10 mili atau 5 mili, dia punya kaki yang panjang sama yang pendek. Nah, kaki yang panjang itu kalian letakkan di kabel yang warnanya cerah. Nah, kebetulan saya warna ungu sama putih, maka yang panjang itu saya taruh di kaki yang warnanya cerah, yaitu warna putih. Kemudian untuk kaki yang warna yang pendek itu saya taruh di yang warna ungu. Nah, oke. Nah, saya balik sebelahnya. Sama ya, panjang itu kayak yang putih, pendek yang ke ungu atau warna gelap ya. Warna gelap. Yang panjang itu ke kabel warna terang, yang pendek warna gelap. Yang pendek ini akan terhubung ke ground, GND ya. GND yang ada di boardnya ini, teman-teman. Yang ada di boardnya ini. Ada pin GND. Nah, teman-teman bisa lihat di boardnya ada GND. Yang gelap itu kita hubungkan ke GND, teman-teman. GND. Ini kalau saya warna ungu ya. Warna ungunya saya kasih ke GND. Ke GND ini. Oke. GND. Ini yang kabel yang warna putih itu saya taruh di pin 5 sesuai dengan coding yang kita punya ya. Itu di pin 5 ya. Oke, kita colok. Nah, nyala nih, teman-teman. Agak goyang dikit sih. Nah, nih. Nyala ya. Tuh. Oke, kita buka ini. Apa namanya? Blinknya. Saya matikan. Tuh, mati. Saya nyalakan, nyala. Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Gitu ya. Oke. Harapannya teman-teman bisa buat sendiri. Nanti di lab kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana teman-teman bisa merangkainya di apa market ya. Market saya nggak paham arsitektur ya. Di market yang kalian punya nanti ya. Itu dulu untuk yang LED. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya tentang membaca suhu dan kelembapan menggunakan DHT22 ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.